Perdebatan ontologi tidak hanya menyasar pada yang materi, menjadi materialisme, tetapi juga hal-hal yang imaterial, yang itu disebut immaterialisme. Kali ini kita akan mendiskusikan itu. Dalam upaya menemukan yang paling hakiki dari realitas ini, para filosof tidak hanya berhenti pada hal-hal yang material sebagai yang paling dasar dari hakikat realitas, tetapi dia mencoba mencari hingga kepada hal-hal yang imaterial, hal-hal yang boleh kita bilang melampaui yang material. Pemikir-pemikir klasik, misalnya di era Yunani, Plato, dia mencoba menyatakan bahwa yang hakikat dari realitas ini adalah alam idea, eidos, atau arketipe. Dan alam yang kita tempati ini adalah alam material, alam tiruan. Nah, eidos ini adalah suatu alam yang atemporal, atau aspasial, tidak terikat oleh ruang dan tidak terikat oleh waktu. Alam idea ini yang biasa juga disebut sebagai bentuk-bentuk, forma, yang itu nanti ditiru kira-kira oleh alam realitas ini. Contoh sederhana mungkin kecantikan. Kecantikan ini misalnya kita temukan pada perempuan, berbagai perempuan ya, baik yang tipenya artis mungkin ya, atau yang non artis. Nah, yang menampak pada perempuan itu bukanlah kecantikan, tapi tiruan dari kecantikan. Sementara kecantikan itu sendiri adalah sesuatu pada dirinya yang itu tersembunyi, yang itu tidak menampak kepada alam indrawi kita. Nah, sampai di sini sebetulnya Plato pandangannya menjadi dualisme ya, antara alam adi duniawi itu dan alam materi yang kita tempati itu. Kemudian ada Aristoteles ya, murid dari Plato ini sendiri. Dia menyatakan bahwa sebetulnya bentuk-bentuk yang dinyatakan Plato barusan itu tidak terpisah dari materi itu, kata Aristoteles. Jadi bentuk itu bersamaan dengan materi, bahkan bentuk itu adalah salah satu sebab dari aktualitas suatu materi. Jadi suatu materi kalau tanpa bentuk itu masih potensialitas. Contohnya misalnya kita punya kayu, ingin menjadi kursi. Kalau kayu ini belum memiliki bentuk kursi, maka kayu ini potensi untuk menjadi kursi. Nah, kayu ini baru menjadi kursi setelah materi kayu itu memiliki bentuk kursi. Maka dengan demikian bentuk itu adalah bersamaan dengan materi, satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang itu dikenal dengan istilah hylomorphisme. Hyle itu materi, morph itu adalah bentuk, jadi satu kesatuan. Hanya saja menurut Aristoteles, setelah materi ini menjadi aktual, jadi ketika kayu tadi itu masih potensial dan bentuk kursi itu juga masih potensial, lalu saling ketemu dan aktual menjadi kursi, maka setelah menjadi kursi dia menjadi potensial lagi. Kenapa? Karena kursi ini masih bisa diubah menjadi sesuatu yang lain. Kursi misalnya bahan-bahannya itu bisa diubah menjadi sutil. Setelah jadi sutil, sutil itu aktual. Tetapi pada waktu itu juga berubah menjadi potensial, karena masih bisa diubah lagi menjadi pembersih telinga misalnya, atau hal-hal yang lebih kecil lagi. Begitu seterusnya. Jadi materi itu dalam pergulatannya dengan bentuk selalu terjadi perubahan daur ya, dari potensialitas ke aktualitas. Dari potensi menjadi aktual itu nanti prosesnya disebut entelesia. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah memang proses perubahan potensialitas ke aktualitas itu terus menerus tanpa ada satu hal yang itu terakhir, yang kemudian menjadikan segala sesuatu aktual? Sebab terakhir dari segala sesuatu sehingga segala sesuatu menjadi aktual. Menurut Aristoteles ada itu, yang itu disebut sebagai causa prima, yaitu gerak yang tidak digerakkan tetapi menggerakkan. Jadi
kalau segala sesuatunya bersifat terus-menerus potensial, ya, tanpa ada satu titik yang memulai proses aktualitas itu, maka tidak akan ada aktualitas menurut Aristoteles. Contoh misalnya kita dalam suatu forum ngumpul, ya, kemudian kita dikasih kopi, lalu saya bilang sama teman saya di samping, monggo kopinya. Teman di samping bilang lagi, monggo, ke teman sampingnya lagi. Terus, maka kalau semuanya monggo-monggo begitu, maka tidak akan pernah ada minum kopi. Maka saya harus memulai, maka saya harus bergerak sebagai causa prima kira-kira dalam forum perkopian barusan. Barulah kemudian nanti ada proses minum kopi. Itu menurut Aristoteles. Jadi dengan demikian dia masih punya dua dunia, ya, dunia material, ya, yang dimana bergabungnya antara forma dengan materi, dan dunia yang disebut sebagai causa prima, masih dualisme, cuma ketersambungannya seperti yang barusan itu, ya. Kemudian yang ketiga ada Plotinus, ini pemikir berikutnya dari Yunani, ya. Dia bilang bahwa sebetulnya materi itu adalah bentuk paling sederhana dari yang non materi. Jadi antara materi dan non materi itu ada gradasi, kira-kira begitu. Nah, gradasi inilah yang membentuk nanti tahapan-tahapan dari yang immaterial kepada yang material. Menurut Plotinus, yang paling hakikat itu adalah yang satu, yang dia sebut sebagai Tuhan. Nah, Tuhan ini nanti bergradasi kepada tahap kedua yang disebut sebagai nous. Nah, nous ini sebetulnya susah ditemukan di dalam bahasa Indonesia, ya. Ada yang mengatakan akal budi, ya. Tapi nanti dipertukarkan dengan akal pikiran, ya. Ini agak susah. Mungkin lebih tepat diposisikan saja sebagai nous. Jadi intinya nous ini adalah Tuhan yang mencoba memikirkan dirinya, kira-kira begitu. Nah, setelah nous, yang ketiga nanti ada psyche. Nah, ini jiwa. Kemudian di bawah jiwa nanti baru kemudian materi. Nah, jiwa ini nanti yang mengantarai atau menjadi mediator, ya, hubungan antara materi dengan yang non materi, baik yang itu masih nous atau hingga kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian manusia atau hal material ini akan bergerak vertikal, ya, menuju kepada yang non material, ya. Pemikiran Plotinus ini nanti yang banyak mempengaruhi para pemikir-pemikir Islam, ya. Di antaranya misalnya ada Al-Kindi, kemudian Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Suhrawardi, ya. Jadi proses apa yang dikenal dengan gradasi tadi bisa diterjemahkan menjadi al-fight atau menjadi emanasi bahasa lain. Tapi saya kira perlu ruang khusus untuk membicarakan bagaimana teori dari masing-masing pemikir Islam ini, karena bagi saya mereka tidak hanya mengadopsi pemikiran itu, pemikirannya Plotinus, tetapi juga memberikan pembacaan kreatif yang itu juga jauh melampaui dari apa yang sudah ditemukan oleh Plotinus. Kalau di abad modern mungkin kita bisa temukan misalnya ada Spinoza, ya. Spinoza bilang ini yang ada hanyalah substansi. Di substansi itu ya ada itu sendiri. Nah, adaan-adaan, ya, atau hal-hal material ini itu bergantung kepada ada, yang itu adalah substansi. Jadi alam ini sebetulnya adalah bagian dari ada, tak terpisahkan dari ada, menyatu dengan ada. Kalau begitu bagaimana relasinya dengan Tuhan? Nah, di sini sebetulnya dia Spinoza ini menjadi panteis, ya, karena menurut dia alam ini ya Tuhan itu sendiri, ya. Contoh yang dia berikan tuh seperti misalnya begini. Ada kertas, ini substansi kertas ini. Kertas ini bisa kita bentuk berbagai macam. Kita bikin kapal-kapalan, kita bikin pesawat, kita bikin burung, bikin kata, atau kita remak-remak begitu. Tapi tetap saja itu kertas. Jadi kertas itu adalah substansi. Sementara kapal-kapalan, pesawat, remak-remakan tadi itu adalah aksidensi dari substansi barusan. Dengan demikian bentuk-bentuk yang barusan berbeda-beda itu menyatu dengan substansinya. Nah, dengan demikian menurut Spinoza ada dua model Tuhan, kemudian dia kira-kira begitu, ya, prinsipnya. Tuhan yang menciptakan, yang kemudian disebut sebagai naturan, kemudian Tuhan yang sebetulnya tidak diciptakan,
Ya, ada begitu saja, yang itu disebut sebagai natura naturata. Tetapi poinnya adalah bahwa Spinoza tidak hanya berbicara yang material, tapi naik kepada yang immaterial. Selain Spinoza, adakah yang lain? Ada. Misalnya Immanuel Kant, dia bicara tentang ada dunia noumena dan dunia fenomena. Dunia noumena ini adalah dunia pada dirinya, the thing in itself, atau das Ding an sich, sesuatu pada dirinya yang tidak bisa disentuh oleh manusia, oleh apapun yang dimiliki oleh manusia. Perbedaannya dengan fenomena. Kalau fenomena ini adalah sesuatu yang kita amati sehari-hari, kita bergelut dengannya, dan melalui fenomena kita memiliki pengetahuan-pengetahuan. Jadi ada dua, noumena dan fenomena. Ada Hegel selain itu ya. Hegel juga merumuskan ada ruh. Nah, ruh ini nanti mengalienasi diri dalam proses penyadaran dirinya. Lalu kemudian dalam proses pengalienasian ini ada dialektika kemudian. Proses dialektika ini yang membentuk gerak kesadaran dari yang materi hingga menuju yang immateri, menuju roh itu sendiri. Itu beberapa rumusan-rumusan para pemikir yang mencoba menyatakan bahwa tidak hanya yang material, tetapi juga ada yang immaterial yang mendasari segala realitas yang kita tempati bahkan hari ini.